Halo teman-teman, kita berjumpa lagi di channel ini, Pertanian Makmur. Semoga makmur per Indonesia, semoga maju dan makmur berhasil. Nah demikian. Bagi yang baru bergabung di channel ini ya, jangan sampai lupa bersedekah terlebih dahulu ya, dengan cara menekan tombol subscribe, biar kami lebih semangat. Dan kali ini teman-teman, jadi kita membahas salah satu pertanyaan daripada netizen di kolom komentar video saya sebelumnya, yang bertanya perbedaan antara pupuk urea dengan ZA. Dan di sana sebelumnya kenapa sampai saya membuat video ini, karena penjelasannya cukup panjang juga sedikit, makanya saya dibuatin video seperti janji saya pada komentar itu. Jadi sebelumnya beliaunya itu mengatakan bahwa padinya sampai sudah mau keluar buah katanya masih menggunakan pupuk urea. Apakah itu boleh? Boleh sih, boleh sebenarnya. Tapi kalau menurut saya kurang tepat. Nah demikian. Kenapa? Karena pupuk urea itu digunakan pada saat masa vegetatif, yaitu umur 0 sampai dengan 40 hari saja. Dan setelah itu padi sudah masuk fase generatif. Jadi sebaiknya kita tidak menggunakan pupuk urea, karena nanti akan mengganggu proses generatif daripada tanaman padi kita. Nah, saya menyarankan di sana, kalaupun padinya masih terlihat kurus di atas 40 hari itu, gunakan saja ZA, saya bilang begitu. Kemudian beliaunya berbalik tanya, ZA dengan urea kan sama kandungan nitrogen juga Pak. Ya benar. Nah sekarang saya jelaskan ya Pak ya. Beliaunya mungkin menonton video ini, saya jelaskan ya. Jadi perbedaan antara urea dengan ZA itu, kalau urea itu kandungan nitrogennya 46%. Itu memang untuk tanaman kita yang dalam fase vegetatif. Jadi untuk penyuburan, saya duduk dulu ya, untuk supaya dia subur, kemudian pertumbuhan akar, batang, daun, itu sangat baik sekali, karena kita harus membutuhkan unsur nitrogen pada pupuk itu yang sangat banyak. Itu kandungannya 46% ya, nitrogen. Nah sedangkan dalam urea, maksud saya ZA itu kandungan nitrogennya ada, makanya memang benar-benar sama-sama ada. Nitrogennya itu 21%, tetapi di dalam ZA itu lebih rendah kandungan nitrogennya, maksud saya. Di dalam ZA itu ada kandungan sulfur. Jadi sulfurnya itu ada 24%. 23,8 dibulatkan menjadi 24. Nah, itu kalau penjelasan komposisi dalam pupuk tersebut. Jadi perbedaannya, kenapa saya menyarankan ZA untuk pengganti urea pada masa padi generatif dari 40 hari ke atas itu, apabila padi pada saat itu masih daunnya terlihat masih kuning-kuning ya, masih kuning-kuning atau hijau-hijau keputihan pada daun-daun padi yang baru keluar itu menandakan bahwa padi itu masih belum cukup kesuburannya, dalam artian kita sudah memberikan pupuk yang bagus ke tanaman sebelumnya, urea itu, tetapi masih ada kuning-kuningnya. Itu artinya penyerapan tanaman padi yang terjadi itu tidak maksimal. Walaupun pupuk kita tabur banyak, padi itu tidak akan bisa naik, tetap jadi dia kerdil pada saat masa vegetatif umur 0 sampai 40 hari. Nah apabila di atas itu atau umur 40 hari ke atas padi kita masih seperti itu, artinya kelihatannya masih kuning, masih kurus, pertumbuhannya kurang, gunakan ZA. Kenapa harus ZA? Jadi ZA itu di samping
kandungan nitrogennya lebih kecil. Kalau urea itu 46% kalau tidak salah, ya 46%. Kalau ZA itu hanya 21% setengah dari itu, bahkan setengah kurang. Jadi tidak akan mengganggu sekali untuk proses generatifnya. Itu maksud saya. Jadi proses generatif tidak akan terganggu oleh nitrogen hanya 21%. Sedangkan yang dibutuhkan di samping nitrogen itu yang kadarnya rendah adalah sulfurnya itu. Sulfurnya yang kita butuhkan. Kenapa sulfurnya itu? Gunanya untuk apa? Jadi sulfurnya itu sama dengan dia berisi kandungan belerang. Jadi kandungan belerang itu kalau kita tabur diaplikasikan pada tanah, maka tanah akan terbentuk, membantu pembentukan asam amino esensial namanya. Jadi asam amino itu sangat baik untuk tanah, yang membantu tanaman itu untuk menyerap. Jadi pupuk yang kita tabur itu, pupuk yang kita tabur di tanah itu, pupuk urea sebelumnya itu tidak bagus dia diserap oleh tanaman kita, maka kita harus berikan bantuan sulfur atau asam amino. Nah, daripada kita membeli asam amino, kan lebih baik kita tabur ZA-nya itu, dengan tujuan kita mencari asam aminonya untuk membantu tumbuhan penyerapan pada akar. Di samping kalau kita menabur ZA itu, tanah yang biasanya ini ya, kalau di tempat saya mengatakan kebiasaannya di tempat saya, kalau umpamanya tanah itu agak susah keringnya ya, kalau di sini bilang geduh, jadi tanah itu kedalamannya di atas 30 cm ya, di atas 30 cm, maka tanah itu akan susah kering. Walaupun dibuatkan selokan seperti apapun, dia akan tetap kering atau terlalu datar tanahnya. Jadi susah untuk membuang air. Jadi tanaman padi itu walaupun kita sebelumnya sudah pupuk dengan urea yang maksimal sekali, tetap dia tidak akan bisa menyerap menyerap nutrisi unsur hara yang di dalam tanah itu dengan bagus. Kenapa? Karena apa namanya itu, kelembabannya terlalu lembab gitu ya, terlalu lembab. Jadi dengan adanya kita tabur ZA ini, tanah itu akan lebih mengeras dia. Tanah itu, struktur tanah itu akan lebih mengeras. Jadi buktikan saja, silahkan buktikan. Saya sudah membuktikan itu. Saya punya tanah juga di sini, yang di sebelah sini nih ada geduh, sedikit geduh. Makanya di sini saya setelah umpamanya pemupukan, jadi waktu pemupukan pertama itu saya campur dengan ZA, yang sebelah sininya tidak. Jadi harus dia isi ZA, kalau tidak begitu padinya tidak mau subur, bagus dia. Nah demikian, karena tanah di sini ini sebagian sekitar 15 meter ini geduh, jadi kedalamannya lebih dari 30 cm, kita baru dengan ZA. Jadi itu tujuannya seperti itu sebenarnya. Jadi kalau kita menggunakan urea lagi, walaupun padi kita terlihatnya kurus atau kuning, kita tabur lagi urea tidak akan menyelesaikan masalah, justru akan menambah masalah. Padi akan semakin merah dia. Itu pengalaman saya ya, karena saya juga punya tanah yang strukturnya seperti ini. Nah mungkin nanti kalau saya membajak saya akan sampaikan ya, saya akan perlihatkan di sini tanah saya. Saya punya alat sendiri. Nah demikian, jadi bukan alat kecil lah, traktor kecil. Saya kalau sampai di sini biasanya lebih cepat saya, supaya traktornya tidak tenggelam dia. Nah demikian, jadi seperti itu tujuannya seperti itu, sehingga kalau kita menaburkan ZA di atas 40 hari itu tidak akan berpengaruh besar terhadap tanaman padi pada saat fase generatif itu. Itu penjelasan saya kepada Bapak siapa namanya itu ya, di kolom komentar tuh, saya seperti yang ada di cover video ini. Jadi pada intinya kalau ZA dengan urea itu aplikasinya itu sedikit berbeda ya, sedikit berbeda. Jadi kalau kita biasanya tanaman padi itu menggunakan urea, kecuali seperti yang pada saat tadi itu masalahnya kita sudah fase generatif, padinya masih terasa kurus, jangan pakai urea lagi Pak ya. Kalau saran saya pakai ZA. Kalau bisa yang pakai ZA plus. Kalau ZA plus itu warnanya agak putih kebiruan, dia itu ada campuran zincnya, ada campuran sengnya. Itu lebih memadatkan lagi struktur tanah kita, sehingga penyerapan akar padi itu akan lebih bagus. Umpamanya sawah kita tuh lumpur tok isinya ya,
terlalu lembab, terlalu hancur gitu ya, tidak bagus. Padi akan susah lagi naiknya itu. Susah besarnya gitu. Makanya harus agak sedikit makanya perbedaan padi di tanah dangkal dan tengah dalam itu sangat jauh berbeda. Padi tanah dangkal itu akan cepat dia tumbuh karena struktur tanahnya dia itu agak padat. Nah demikian teman-teman, kurang lebih atas perkataan saya, dan saya bukan ahli ya. Saya memberikan alasan ini karena penjelasan ini karena dari pengalaman saya sendiri sebagai petani, dan saya memiliki juga masalah seperti itu dulu, dan penyelesaiannya dengan menggunakan pupuk ZA. Nah demikian, semoga video ini ada gunanya, bermanfaat untuk kita semua. Dan kalau ada pendapat lain mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Dan sekali lagi, saya bukan ahli pertanian, saya bukan peneliti pertanian, dan saya sendiri adalah seorang petani ya, saya seorang petani. Nah demikian, semoga sehat selalu, semoga makmur petani Indonesia. Salam.